Teman-teman, sebelum mengawali pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anakku kelas 12 MIPA 5 dan MIPA 6. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan juga masih semangat di dalam mengikuti materi yang kedua ini ya. Nanti materi yang kedua ini akan saya jelaskan sedikit. Terus nanti anak-anak kita pelajari. Setelah kita pelajari di hari pertemuan yang akan datang, hari Rabu, nanti kita bisa berdiskusi ya. Jadi nanti secara sekilas kemarin saya ulang lagi supaya kita nanti bisa mudah memahami ini. Dan tidak lupa juga anak-anakku sudah melihat materi-materi yang sudah saya share ya di saluran umum ya. Sudah. Oke. Jawab yang ya, sudah? Ya. Sudah ya, sudah. Oke. Sudah. Oke. Berarti kalau sudah, berarti di sini akan saya buka ya, langsung saja. Kita tidak perlu panjang lebar, langsung ke materi saja. Saya bukakan di sini ada materi. Sebentar. Saya bukakan materinya ini. Bentar ya. Oke, sebentar. Ini ada di sini. Ada rapat, ada umum, kelas. Oke. Kelihatan nak ya? Kelihatan? Ya, monitor? Kelihatan, Pak. Apa? Kelihatan di sini ada kelas Anda ya. Terus di sini adalah materi-materi yang akan Anda pelajari. Jadi mulai kemarin pembukaan sudah itu, tidak. Terus sekarang kita ada bab 1, menulis surat lamaran kerja. Yang berikutnya dipelajari nanti. Nah sekarang anak-anakku sudah membuka bab 1 tadi malam. Sudah? Sudah. Oke, sudah. Kalau sudah, nanti tugas Anda cara memahaminya, atau mungkin setelah saya jelaskan sebentar nanti Anda bisa bertanya. Hari Rabu kita diskusikan, hari Kamis kita ulangan, sudah jadi satu KD selesai ya. Dan tinggal praktiknya. Maka dari itu kemarin seperti ini ya, saya akan saya buka di sini. Anak-anakku mungkin memperhatikan dulu di sini. Anak-anakku kalau buka itu langsung dibuka file ya. File dibuka, terus nanti akan muncul judulnya sesuai dengan ini, menulis surat lamaran pekerjaan. Setelah itu di sampingnya ada materinya setelah kita buka file. Tadi malam kemarin ada siapa yang trouble tidak bisa membuka tugas karena tugas belum saya isi. Oke, saya bukakan materinya di sini. Ya. Materinya kita lihat, kita simak bersama-sama. Saya sekilas menjelaskan tentang ini ya, tentang surat menyurat. Dari berbagai macam yang kita simak di situ. Ini ada
Oke, lambat ini ya, gak munculnya. Membuat apa ini? Oke ya, sambil kita juga yang akan kita pelajari ini nanti ada 7 lah di sini akan muncul bab 1 masalah surat. Ini intinya anak-anakku, intinya di bab ini yang akan kita pelajari hanya ini. Dari kelima pokok persoalan ini diharapkan anak-anak nanti bisa maksimal. Jadi setelah membaca materi itu, nanti materi akan saya tambahkan ada di buku elektronik ya. Ya, sekarang sini 1 pertama atau A. Anak-anak diharapkan dapat memahami tentang pengertian surat. Terutama surat lamaran kerja. Jadi kamu tulis nanti surat lamaran kerja itu apa, itu harus tahu. Sebelum nanti ke yang E. Yang kedua, anak-anakku harus paham juga jenis-jenis surat. Surat itu jenisnya hanya ada 2. Surat pribadi dan surat dinas. Nah, surat pribadi ya termasuk juga kita ada surat undangan dan lain sebagainya. Nah, surat dinas itu juga surat-surat yang dikeluarkan dari dinas atau lembaga yang ada kopnya, ya, ada logonya, itu termasuk surat dinas. Ya, lah sekarang surat lamaran kerja ini termasuk surat dinas atau surat pribadi? Semi dinas. Karena dilihat dari bahasanya nanti semi dinas. Itu ya. Jadi dari bagian A ini anak-anak harus sudah mengerti pengertiannya surat itu apa. Nanti pengertiannya surat akan saya di situ ada juga saya share. Terus jenis surat itu apa saja, ya. Yang kita pelajari ini terfokus kepada surat lamaran pekerjaan. Karena di kelas 10-11 anak-anakku sudah belajar tentang surat-surat niaga dan surat perjanjian dan sebagainya. Di kelas 3 surat lamaran pekerjaan ini yang akan keluar di dalam ujian nanti. Yang kedua anak-anakku harus bisa memahami isi dan sistematika lamaran pekerjaan. Isi dan sistematika lamaran pekerjaan. Isinya apa? Isinya surat lamaran pekerjaan ini adalah untuk meminta atau memohon pekerjaan kepada lembaga atau instansi yang diinginkan. Nah, melalui apa melamar pekerjaan itu? Melalui iklan boleh, melalui pribadi boleh. Nanti saya jelaskan lamaran pekerjaan berdasarkan iklan dan berdasarkan informasi dari orang lain. Ada nanti ya. Nah, sistematikanya bagaimana? Surat lamaran kerjaan punya sistematika tersendiri, ya, aturan tersendiri. Jadi nanti akan saya besok kalau sudah diskusi akan saya contohkan anak-anak. Ini penjelasan dulu. Nah, setelah saya jelaskan ini nanti anak-anakku bisa membuka PowerPoint yang saya berikan atau buku elektronik yang akan saya kirim. Nah, sistematikanya bagaimana? Pada dasarnya surat lamaran pekerjaan itu ada 3 bagian. Bagian yang paling atas adalah bagian pembuka, ada isi, ada penutup. Nah, pembuka, isi, penutup itu seperti apa? Nah, seperti contohnya saya bukakan di sini dulu, yaitu tadi coba ini kita lihat ini anak-anak. Ya, ini adalah unsur-unsur surat. Jadi yang dinamakan pembuka itu mulai 1, 2, 3, 4. Ini pembuka. Berikutnya ada pembuka surat. Nah, pembuka surat, isi surat, penutup, salam penutup. Lah apa? Seperti apa? Kalau kita menulis surat kan di atas, paling atas ada tanggal. Ya, karena ini surat semi dinas ada nomor lampiran, bukan ada nomor suratnya, tidak ada, hanya lampiran dan perihal. Terus alamat yang dituju, yang terhormat.
Terus salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pembuka surat beda. Pembuka surat berdasarkan iklan, biasanya anak-anak mencari lowongan pekerjaan di iklan, membukanya, cara membuat pembuka suratnya adalah berdasarkan iklan Jawa Pos, suatu misal Kaltim Pos, tanggal suatu ya 15 Agustus 2021 ya, menerangkan bahwa perusahaan Bapak Ibu menerima lowongan pekerjaan apa. Nah, itu Anda tulis. Terus nanti ini pembuka. Yang kedua nanti di sini ada isinya. Isinya adalah yang bertanda tangan di bawah ini nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan itu. Terus juga setelah itu sambil memohon. Dengan ini saya memohon melamar pekerjaan sesuai dengan lowongan pekerjaan yang tersebut di atas tadi. Terus baru salam penutup. Penutup surat adalah cukup singkat, padat, seperti ini. Demikian atas perhatian Bapak Ibu, saya bukan kami ya, saya mengucapkan terima kasih. Itu saja. Tapi anak-anakku biasanya kalau membuat penutup surat itu biasanya bagaimana? Begini. Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Itu yang tidak dibenarkan, itu bahasanya bahasa tidak bagus. Terus yang terakhir ada tanda tangan, ada materai, nama terang. Itu ya. Ini tadi yang ada di sini. Nanti kita pelajari dan kita diskusikan nanti. Nah, di sini nomor ini. Ini unsur-unsur tadi sudah saya jelaskan. Jadi sistematika itu. Ya. Ini sistem unsur-unsurnya tadi ada unsur-unsur surat ada berapa anak? Ada berapa? Bagian-bagian surat ada berapa? Ya? 8. Oke, ada 8 ya, itu 8. Bagian. Tidak boleh tidak ada, semua harus ada. Seperti apa nanti? Nah, sekarang selanjutnya akan saya jelaskan juga saya lanjutkan di sini. Nah, setelah itu yang ketiga tadi ya ini ada 8 tadi, sistematika, simpulan sistematika dan unsur surat tadi ada 8. Terus juga sekarang bahasa yang sudah saya singgung tadi. Bahasa di dalam menulis surat lamaran pekerjaan, ya, lamaran pekerjaan bahasanya adalah resmi. Bahasa baku. Contohnya ada surat ada kata tadi. Ini ada kalimat seperti tadi. Anda membuat penutup surat demikian atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Itu tidak baku. Tidak resmi bahasa itu. Yang resmi bagaimana? Cukup singkat. Demikian atas perhatian Bapak dan Ibu atau Ibu gitu. Harus disebutkan, bukan tidak bolehnya. Nya itu orang ketiga, kata ganti orang ketiga. Orang ketiga yang mana tidak jelas. Maka dari itu cukup demikian atas perhatian Bapak atau Ibu gitu ya. Kalau surat lamaran pekerjaan, saya mengucapkan terima kasih. Sudah. Nah, kalau kita memohon di atas tadi, mungkin di permohonan tadi juga mohon kiranya diterima sebagai, lah itu boleh nanti. Ada bahasa tertentu. Ya. Dan juga anak-anakku biasanya membuat surat yang kalimatnya yang tidak baku itu seperti diucapkan, kami ucapkan, lah itu mengucapkan. Jadi demikian atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Saya karena surat ini pribadi, tapi bahasanya resmi, bentuknya resmi, jadi semi resmi. Tapi kalau surat dinas yang lain tidak. Anak-anakku biasanya menulis surat izin juga seperti itu. Surat izin itu salah kaprahnya anak-anakku, yang di atas itu yang terhormat Bapak Ibu wali kelas. Bapak Ibu tidak boleh dicantumkan. Sapaan tidak boleh dicantumkan. Karena apa? Diikuti jabatan.
Suatu misal, yang terhormat wali kelas saja. Bukan yang terhormat Bapak Ibu wali kelas, itu yang tidak benar. Nah, anak-anakku suatu misal ingin kirim surat kepada presiden saja. Sudah berarti di bawahnya berlaku. Presiden aja. Cukup yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Satu. Yang kedua, boleh disebut Bapak asalkan diikuti nama beliau. Jadi yang terhormat Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia baru boleh. Jadi ada dua hal. Itu yang kalau kita kirim surat ke kepala sekolah sama, apalagi kepala sekolah. Presiden aja begitu. Jadi yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Tenggarong. Tidak boleh yang terhormat Bapak Kepala atau Bapak Presiden, tidak dibenarkan. Karena itu jabatan. Jadi kalau ingin menggunakan kata Bapak atau Ibu, anak-anak harus diikuti nama dulu. Suatu misal, kita ingin kirim surat ke kepala sekolah. Berarti yang terhormat Bapak Sujai, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tenggarong. Yang satu lagi, yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Tenggarong. Nah, itu yang membedakan. Itu termasuk ini aturan sistematika dalam penulisan surat, khususnya surat lamaran pekerjaan. Ya, surat lamaran pekerjaan nanti secara teknis, cara menulisnya bagaimana nanti pada sesi yang kelima, yaitu menulis. Saya harapkan anak-anakku nanti semuanya dapat menulis surat lamaran kerja setelah anak-anak memahami tentang pengertian surat, isi surat, sistematika surat, unsur-unsur surat. Dilihat dari kebahasaannya sudah anak-anak sudah paham, barulah nanti menyusun surat lamaran pekerjaan. Ya, Lah bagaimana cara menyusun surat lamaran pekerjaan? Nanti dulu kita pelajari dulu. Nanti semua sama-sama praktik. Anak-anak praktik menulis dari rumah, mungkin saya buat kelompok, divideokan dan sebagainya. Nanti contohnya ada. Untuk menganalisis kesalahan-kesalahan surat juga ada. Ya, yang dibahas hanya ini saja, tapi materinya sudah ada di sini semua. Ya. Ini sudah kita baca nanti ya, pengertian surat ini nanti. Ini yang sudah ringkas anak-anak. Cukup ini saja. Terus setelah itu, kalau kurang jelas nanti baru ditanyakan. Ya. Ini. Lah nanti kalau anak-anak ingin memperdalam lebih luas lagi, ya nanti akan saya beri buku elektroniknya. Nah, ini semua tadi sudah tercakup di dalam itu semua. Nah, anak-anak tinggal mempelajari. Nah, ini ya. Ini tentang unsur-unsurnya. Terus di sini juga ini aspek-aspek penting yang harus dalam surat atau tesis secara umum dulu dan sebagainya. Ya, kalau anak-anak sudah membaca, pasti akan bertanya. Nah, simpulan dan sistematika seperti ini tadi. Semua sudah ada tadi, ada di paling bab-bab dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat dari unsur kebahasaan. Tadi sudah ketepatan penggunaan ejaan, tanda baca. Contohnya anak-anak sering menulis contohnya kata izin. Lah itu yang benar adalah pakai shed, izin. Seperti itu ya. Nanti akan saya berikan contoh, nanti saya tutorialkan seperti apa. Ya. Yang pertama ketepatan pilihan kata seperti itu. Nah, pilihan kata ya seperti tadi. Seperti di dalam penutup yang saya sampaikan tadi. Tidak boleh adanya. Dan kita tidak boleh kata ucapkan atau diucapkan, harus mengucapkan. Ini pilihan kata yang tepat. Supaya tidak menjadi pemborosan kata. Yang kedua, kebenaran dan keefektifan struktur. Sama dengan struktur kalimat tadi, bahwa suatu misal, demikian atas perhatiannya saya mengucapkan banyak terima kasih. Ini adalah kalimat yang tidak efektif. Struktur yang kurang efektif. Yang efektif bagaimana? Singkat, padat, jelas. Tidak
karena bahasanya resmi. Demikian, atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Sudah, itu saja. Lah, kalau kita suatu sama nulis surat izin juga gitu, singkat saja. Demikian, atas perhatian Ibu, suatu misal kalau sudah tahu wali kelasnya ya langsung sebut aja. Terima kasih atas perhatian Ibu wali kelas 12 MIA 5 dan 6. Saya sebagai orang tua mengucapkan terima kasih. Nah, sudah jelas. Yang ketiga, kepaduan paragraf. Nah, kepaduan paragraf ini ya antara paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Ini harus jelas. Ya. Terus yang keempat, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Titik dua, titik koma, itu harus jelas. Suatu misal kita ingin suatu misal di sini ada kelas 12 gitu ya. 12 ya, titik koma dirinci. Perinciannya seperti apa? Supaya kita lebih lagi. Lah, kita yang perlu kita ketahui juga anak-anakku di dalam pembuka surat tadi isinya, pembuka surat isinya adalah dilihat dari sumbernya. Ya. Terus dari hari dan tanggal. Terus tujuannya. Jadi Anda kalau menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan, harus disebut iklan dari mana, iklan tanggal berapa, tujuannya apa, itu isinya. Maka dari saya katakan tadi, berdasarkan iklan yang dimuat di Kaltim Pos itu sudah sumbernya. Tanggal hari ini, bulan ini, tahun ini, begitu. Itu sumbernya. Sumber dan tanggal harus jelas. Dan tujuannya apa? Tujuannya harus jelas Anda. Apa yang akan Anda lamar, apa yang Anda tuju. Nah, kalau Anda suatu misal lowongan pekerjaannya masalah jadi office boy, ya berarti berdasarkan iklan yang termuat di Kaltim Pos tanggal 15 Agustus 2011, ya. Perusahaan Bapak Ibu memerlukan office boy, ya, gitu ya. Terus yang berdata tangan di bawah ini sudah isi nama bla 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 bla. Nanti ada perinciannya ada. Itu salah satunya. Terus berikutnya di sini ada penyusunan. Lah nanti menyusun surat ini nanti anak-anak ya, nanti sama-sama kita cara penulisannya bagaimana. Ini aturannya sudah ada. Mengapa harus ditulis di kertas folio, mengapa harus tulis tangan dan sebagainya itu nanti di sini secara teknis. Hanya itu sebenarnya yang kita pelajari. Jadi nanti hari ini saya jelaskan dan anak-anak bisa bertanya. Terus berikutnya hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu kita diskusikan. Langsung saya beri contoh cara menulis surat lamaran kerja. Nah, kurun waktu dari tanggal hari ini sampai pertemuan lagi, saya harapkan anak-anakku kalau kurang jelas bertanya. Bertanya di mana? Melalui chat WA boleh, Japri boleh, apalagi di grup lebih bagus, grup kita. Grup anak-anakku di bahasa. Supaya begitu Anda bertanya teman-temanmu tahu. Kalau Anda secara japri nanti ya jawaban hanya di situ. Lebih baik kita di grup, nanti akan saya jawab. Jawaban saya nanti mungkin lewat V-call atau apa, lebih jelas ada rekaman. Karena apa anak-anakku? Karena Bapak tahu sendiri orang tua kalau nulis itu sudah nombel-nombel di tombol itu sudah keliru-keliru ya. Oke, sekarang waktu masih 10 menit. Jadi 15 menit. Jadi saya persilahkan untuk bertanya apa yang kurang jelas dan langsung kita pelajari. Tugas kita, ingat anak-anakku, tugas kita Anda adalah pelajari ini semua di bab 1 seperti itu. Nanti pengembangannya ada di buku elektronik.
Terus nanti di hari Rabu yang akan datang, anak-anakku tinggal berdiskusi, menanyakan tentang hal ini yang kurang paham. Oke, itu sebagai penjelasan dari saya. Saya mohon kepada anak-anakku untuk berdiskusi, bertanya, mungkin bisa. Saya persilahkan. Pak, mau nanya Pak. Monggo silakan. Ini layarnya Pak, layarnya masih tadi ya? Iya. Sebentar, tak layar. Ya? Saya mau nanya Pak. Oke, saya persilakan. Atas nama siapa? Catat nama. Yovita Sera Pak. Novita Sera, saya persilakan. Contoh pemborosan kata dalam penulisan lamaran pekerjaan Pak. Pemborosan. Lah, Iya, pemborosan kata. oke, pemborosan. Pemborosan berarti itu kalimat yang tidak efektif. Ya, kalimat tidak efektif seperti apa? Seperti contohnya kalimat kata atau kalimat yang ambigu. Dulu pernah ya, anak-anakku sudah diajari mungkin kalimat yang ambigu atau pemborosan. Nah, seperti tadi, selain kita tidak efektif, ya pemborosan. Contohnya begini, pemborosan kata. Para hadirin. Para hadirin itu pemborosan kata. Karena hadirin itu sudah banyak. Nah, kalau begitu apa? Ya para undangan. Jangan para hadirin. Hadirin itu banyak. Itu contohnya pemborosan kata salah satunya. Dan juga pemborosan kata lagi tidak berguna seperti kata tadi. Yang demikian atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Itu pun kalimat tidak efektif dan pemborosan juga. Artinya pemborosan itu bisa diartikan kata itu tidak perlu diucapkan dan jangan diulang-ulang. Seperti anak-anakku sering kita apa contohnya? Contohnya ada kata, coba siapa yang bisa memberi contoh pemborosan kata seperti saya tadi? Ada coba siapa? Dibuka mikrofonnya, langsung kita sampaikan ini pendapat-pendapat. Ya. Seperti para hadirin itu juga termasuk gitu juga pemborosan. Terus juga ada suatu misal kita berbicara begini, tidak efektif itu. Demi untuk anak-anakku, demi dengan untuk itu sama. Demi anakku, untuk anakku. Jadi kata demi untuk tidak harus dimasukkan. Lagi ada kata apa? Agar supaya. Anak-anakku kalau membuat kalimat sering agar supaya pandai bla bla bla. Agar dengan supaya itu sama-sama dengan konjungsi adalah tujuan. Jadi harus salah satu. Supaya atau agar salah satunya. Ini yang dikatakan ambigu atau berlebihan atau pemborosan. Lah, dikatakan pemborosan itu apa? Ya karena tidak efektif. Kalimat lebih efektif. Lebih efektif. Seperti penulisan surat. Lah nanti termasuk penulisan alamat yang benar bagaimana? Penulis alamat yang benar bagaimana? Nanti semua anak-anakku akan mencoba menulis. Setelah nanti pada pertemuan bagian E, anak-anak nanti akan sudah mempraktekkan tahu kesalahan. Karena yang A, B, C, D tadi kita pelajari dulu. Termasuk ini juga salah satunya untuk pemahaman kita. Salah satunya itu Nova ya. Jadi ini sebagai jawaban. Dan juga nanti kalau kurang jelas mungkin juga ya kita berkembang. Apa jawaban saya? Oh Pak, kalau seperti ini pemborosan atau tidak dan sebagainya.
Artinya pemborosan itu adalah maknanya ambigu. Maknanya ganda. Gitu ya. Contohnya apa anak kata saling ya. Saling itu kan apa, kata saling dengan apa itu? Itu ada itu juga. Ya, termasuk itu. Oke ya, itu ya jawaban. Mungkin saya persilahkan yang mungkin bisa dilanjutkan atau yang lain saya persilahkan. Ya. Yang lain? Anak-anakku sudah pasti absen tadi ya, absen. Anak-anakku kalau absen di grup, cukup di grup saja. Kalau absen di tim, juga cukup di tim saja. Ya, cukup di tim saja. Oke, ada lagi? Kira-kira apa kesulitan apa? Kira-kira kesulitan apa yang akan Anda hadapi? Tidak ada ya? Ya. Monitor. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kita baca PowerPoint-nya di bab 1, dibolak-balik. Nanti akan saya kirim buku elektroniknya, masalah itu, dan sekaligus contohnya. Tapi nanti teknis di dalam penulisan, nanti akan saya bertemu khusus. Nanti mungkin ada yang mempraktekkan dari rumah, mungkin menunjukkan dari hasilnya seperti apa, itu juga nanti contoh. Sebelumnya contoh saya berikan, dan anak nanti tinggal meniru saja, mengganti saja. Satu misal anak aku mencari apa dulu, mencari lowongan pekerjaan, terus nanti baru dibuat. Ya, nanti kita rangkum pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas di dalam pertemuan pada hari Rabu. Di hari Rabu nanti pertemuannya hanya diskusi yang belum dipahami anak-anakku semua. Ya. Terus hari Kamisnya kita bisa praktek dulu menulis. Sekaligus setelah praktek menulis, praktek dibuat di rumah, langsung dikumpulkan sudah mendapat nilai. Ya, 1 KD selesai, baru menginjak KD yang berikutnya. Oke ya, anak-anakku saya informasikan juga, kemarin masih ada kesalahan sedikit, absen anak-anakku. Kalau pertanyaan di situ disuruh menulis nomor absen, ya cukup tulis nomor absen saja dengan syarat 2 digit. Nah, artinya kalau suatu misal nomor absen 01 ditulis 01 sudah muncul namanya. Karena akun yang kamu pakai itu adalah akun namamu sendiri. Secara otomatis. Ya, saya ngetik suatu misal saya ngetik ingin tahu nomor absen 5, klik sudah namanya ada keluar. Sudah tersetting di situ. Karena ini sudah saya includekan dengan akun Anda. Contohnya di sini nama akun kan biasanya kan Nanda Afiful Janah gitu kan biasanya tulisan di akunnya itu. Ya. Oke, saya persilahkan. Yang lain masih waktu 5 menit. Saya beri waktu sampai pukul 9. Kalau kiranya sudah jelas berarti anak-anakku tinggal belajar membaca itu. Dan nanti komunikasi setiap hari bisa melalui WA. Atau japri dulu boleh. Saya persilahkan. Minta penjelasan apa? Monggo. Nanti di dalam diskusi kita sudah lancar jelas, sudah tinggal membuat. Sudah kita tidak usah belajar dari orang lain dulu. Yang utama dari gurunya dulu. Gurunya belum memberikan, Anda sudah, Pak katanya itu begini. Ingat. Surat itu semua orang bisa menulis surat. Surat lamaran kerja itu semuanya bisa menulis. Tapi yang bisa menulis yang benar itu tidak semuanya. Ya kan? Dikatakan baik.
Maka dari itu sama dengan ini anak-anak. Anak-anak ada tahu slogan kata-kata begini. Berbahasa Indonesialah yang baik dan benar. Kalau baik belum tentu benar. Tapi kalau Anda ngomong yang benar otomatis baik. Artinya begini contohnya. Ini yang baik. Yang baik itu bisa dipakai semua orang. Yang benar mungkin hanya orang-orang seperti kita-kita ini. Orang-orang yang berpendidikan. Contohnya begini. Sekarang Nanda saya contohkan. Ini karena yang kelihatannya Nanda. Nanda sedang duduk di warung atau di kafe. Terus pelayan kafe mendatangi Nanda. Dia bertanya. Ya. Begini. Langsung, pesan apa Mbak Nanda? Saya nasi goreng. Saya bakso. Saya es teh. Lah itulah kata-kata itu baik. Sudah bisa diterima. Tapi salah. Bukan saya nasi goreng, bukan saya bakso, bukan saya. Bagaimana kalau Nanda didatangi oleh pelayan itu datang? Pesan apa Mbak? Saya pesan nasi goreng, nggak pakai cabai banyak ya. Dan es tehnya jangan manis-manis. Lah itu sudah ini bahasa yang benar. Bukan saya es teh, bukan saya pentol, bukan saya. Ya, anak-anak kan begitu. Biasanya kalau sudah di kantin itu sudah bahasa baku tidak dipakai ya memang, tapi kita tahu bahasa yang benar dan tidak harus tahu. Suatu misal zaman anak-anak sudah masuk di sekolah itu, Mbok, aku es teh Mbok, aku pentol, ya gitu kan? Nah, itu bahasa yang baik. Nah, berarti sekarang berbahasalah yang benar. Dan bahasa benar itu artinya ya bukan hanya dipakai oleh orang ilmiah, bukan. Orang tidak ilmiah pun juga boleh. Nah, kalau bahasa-bahasa di pasar itu ya banyak. Ya. Contohnya begini. Contohnya di sini ada Nelsi ke pasar. Langsung, Bu, beli telur. Telur. Dilayani enggak? Anda mengatakan beli telur gitu dilayani enggak? Dilayani kan? Bahkan hanya dudeng gini saja sudah dilayani. Tapi kalau kata-kata itu yang benar adalah beli telur. Nah, telur pakai U. Itu termasuk kata baku. Lah kalau telur salah ya sudah. Beli tigu gitu aja. Itu bahasa baik, komunikatif. Karena bahasa baik itu yang penting bisa diterima oleh lawan bicara. Itu ya. Oke. Ayo lagi. 3 menit lagi satu pertanyaan, saya persilahkan. Ini rekaman akan saya berikan ke anak-anak. Rekaman selesai ini saya selesai akan saya berikan ke anak-anak. Supaya nanti bisa mengulang kembali seperti apa, ada yang bertanya tadi. Oke. Saya persilahkan. Nicholas ini pandangannya mau bertanya ini kelihatannya. Ayo Las. Ya. Ini kelihatannya mau bertanya kelihatannya. Tapi takut salah, takut apa itu. Ya. Atau bingung. Atau sudah paham, diam aja. Orang diam itu belum tentu paham loh. Ya. Kalau orang yang paham pasti akan lebih lagi. Ada sesuatu Noklas yang akan ditanyakan? Mungkin Saiful Akbar. Saya persilahkan. Ceweknya mungkin Elizabeth ini. Elizabeth ini kelihatan mukanya coba seperti apa Elizabeth ini? Ganteng atau enggak ini? Hanya dilihatkan rambutnya sedikit aja. Oh, cewek tadi ya, cewek ya. Oke, silahkan. Nelsi, mungkin ingin bertanya, Nel? Ya? Ya kalau mau jawab di mikrofonnya dinyalakan. Saya mau bertanya. Saya persilakan, siapa ini? Elizabeth. Iya, Pak. Ya, persilakan, Beth. Cara membuat surat CV.
CV. CV. Ya. Nah, Itu kayak mana, Pak? CV itu apa toh? Iya. Saya tanya dulu, CV itu apa so? Kayak surat Loh, lamaran tuh. Pak. iya saya tanya CV itu apa? Sudah tahu belum? Singkatan dari Belum, CV. Pak. Belum. Singkatan CV itu adalah kurikulum FAT, biodata. CV itu bahasa Inggrisnya kurikulum FAT atau biodata. Nah kalau orang Indonesia nggak usah pakai CV, biodata gitu. Itu orang Indonesia. Lah CV itu kurikulum FAT, bukan CV ya, bukan CV perusahaan itu. Itu namanya biodata. Cara menulisnya, ya biodata Anda mulai sejak pendidikan. Contohnya di sini Elizabeth lahir tanggal berapa, biodatanya kan gitu. Lahir, tempat tanggal lahir, dilahirkan oleh orang tua nama ini, biodatamu. Ya. Terus pengalaman, terus pendidikan yang mulai TK berapa tahun, lulus tahun ini, SD mulai tahun ini sampai tahun ini lulus, SMP tahun ini sampai tahun ini lulus, dan seterusnya. Lah yang terakhir nanti ada pengalaman. Pengalaman kerja atau apa? Lah kalau ada pengalaman kerja di kurikulum FAT itu ya kita tulis pengalaman kerja. Tahun ini sampai ini pernah menjadi direktur PT Angin Ribut di Tenggarong. Nah, suatu misal begitu. Terus pada tahun ini menjadi pejabat di pemerintah Kutai Kartanegara. Nah, itu pengalaman-pengalaman. Itu kurikulum FAT atau daftar apa? Biodata. Biodata. Nah, biodata biasanya itu. Lah Anda sudah tahu ngisi tapi kurikulum FAT itu apa artinya? Biodata gitu ya. Tambah pengalaman kan? Hanya satu kata saja. Nanti anak-anakku pas nanti ada masalah bahasa ya, kebahasaan, nanti anak-anakku pasti saya suruh survei ke luar sambil jalan menemukan tulisan-tulisan. Contohnya tulisan kurban itu yang benar bagaimana? Nah, contohnya tulisan apotik itu yang benar bagaimana? Contohnya tulisan macam-macam nanti setelah ini. Oke? Sudah? Ada lagi? Kalau tidak ada saya tutup karena Bapak ingin ke ruang sebelah. Anak-anakku langsung masuk ke kelas yang lain 3 menit lagi. Dan ini sebagai materi ya, materi sekali penjelasan. Anak-anakku tugasnya catat betul-betul, mulai hari ini sampai hari Rabu kita bertemu untuk berdiskusi membicarakan ini, sekaligus saya beri cara menulis surat lamaran kerja yang benar bagaimana. Langsung dipraktekkan. Setelah saya praktekkan, nanti saya pakai papan tulis begini, terus nanti dipraktekkan, anak-anak meniru. Terus hari Rabu ya, hari Rabu pertemuan, hari Kamis nanti praktiknya, terus hari berikutnya, Rabu berikutnya kumpulkan sambil ngoreksi kekurangan-kekurangan yang ada. Oke, sudah tidak ada ya? Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga anak-anakku semua selalu di dalam lindungannya, selalu sehat dan selalu Amin. selalu disehatkan. Dan pesan saya satu, kondisi seperti ini tetap jaga protokoler dari pemerintah ya, supaya kita aman dari semua mara bahaya ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Selamat belajar anak-anakku. Terima kasih. Sebentar saya unduh dulu. Saya unduh dulu nak ya. Saya unduh absen. Ya, Pak. Oke. Bentar, satu lagi. Sudah. Oke, sudah terunduh. Terima kasih. Saya persilakan untuk keluar dari room, pindah ke kelas yang lain.